Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atas nama Ulil Hidayatil Masroh, Faza Amalia Rizky, Naila Nur Aini, Muhammad Nur Rahim, dan Nur Maidah akan menjelaskan tentang etika dan protokoler dalam public relation. Kode etik kehumasan memang harus semakin dimasyarakatkan, paling tidak di kalangan para praktisi humas. Tidak jarang citra negatif tentang humas disebabkan oleh perilaku para praktisi humas itu sendiri. Untuk itu, salah satu cara meninggikan citra ini adalah lebih dihayatinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik kehumasan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ada dua manfaat pokok kode etik ini. Yang pertama, untuk menghindari timbulnya abuse of power dari suatu profesi. Adapun yang kedua adalah demi integritas untuk melindungi. Tidak mudah mengembangkan kode etik humas yang ada, dikarenakan perkembangan profesi kehumasan ini sendiri yang masih belum begitu marak di Indonesia, dan juga karena masih belum well documentednya kita mencatat kasus-kasus yang timbul dalam praktek kehumasan di Indonesia. Belum ada organisasi profesi kehumasan yang secara khusus mencatat berbagai kasus, padahal pencatatan ini diperlukan dalam pelaksanaan kode etik. Yaitu ada etika kehumasan. Sony Kerov membagi etika menjadi dua, yaitu yang pertama etika umum, merupakan prinsip moral yang mengacu pada prinsip moral dasar sebagai pegangan dalam bertindak dan menjadi tolak ukur untuk menilai baik buruknya suatu tindakan yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu ada etika khusus yang merupakan penerapan moral dasar dalam bidang khusus. Aplikasi dari etika khusus ini misalnya keputusan seseorang untuk bertindak sesuai etika dalam bidang tertentu, baik itu dalam mengambil keputusan maupun dalam kehidupan sehari-hari di dalam suatu organisasi. Contoh keputusan untuk bertindak secara etis ini adalah dalam dunia bisnis, dalam organisasi kehumasan, dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk Mbak Faza. Untuk selanjutnya yaitu peran etika. Etika memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ada beberapa peran yang dimiliki oleh etika tersebut. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu etika mendorong dan mengajak setiap individu untuk bersikap kritis dan pikiran yang logis dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan atau bersifat otonom. Pada tataran ini, tidak ada campur tangan dari individu yang lain karena secara sadar setiap individu berusaha untuk memutuskan berdasarkan pendapatnya sendiri. Yang kedua yaitu etika dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. Keadaan ini disebut sebagai justitia legalis atau justitia generalis, keadilan yang menuntut ketaatan setiap orang terhadap semua kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya demi keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat. Etika mampu menumbuhkan kesadaran manusia untuk mentaati nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat di mana individu itu berada. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dapat tercipta akibat kesadaran yang muncul dalam diri setiap individu di dalam masyarakat tersebut. Nilai dan norma yang diberlakukan di suatu masyarakat menjadi penting. Sebagai sebuah profesi, selayaknya humas mempunyai kode etik karena dengan adanya kode etik, masyarakat akan terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan power humas. Manfaat lain, kode etik dapat berkontribusi pada kemajuan individu itu berada. Kesejahteraan sosial dapat tercipta akibat kesadaran yang muncul dalam diri setiap individu di dalam masyarakat tersebut. Nilai dan norma yang diberlakukan di suatu masyarakat menjadi penting. Sebagai sebuah profesi, selayaknya humas mempunyai kode etik karena dengan adanya kode etik, masyarakat akan terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan power humas. Manfaat lain, kode etik dapat berkontribusi pada kemajuan profesi kehumasan itu sendiri. Walau berbagai organisasi kehumasan di Indonesia sudah memiliki kode etik, pelaksanaan dalam arti pencatatan kasus-kasus yang timbul
serta pengawasannya belum terlaksana. Untuk itu, dari saya terima kasih. Baik, selanjutnya, protokol resmi. Protokoler adalah suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya. Juga julukan tersebut kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan dalam keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan tata pakaian. Di bidang keprotokolan, sudah saatnya memperbaiki pola pikir untuk tidak sekedar mengatur dan mendesain acara-acara resmi keprotokolan, tetapi harus menyentuh kepentingan publik dan promosi-promosi pengembangan potensi daerah. Pola pikir keprotokolan harus diubah dan harus siap sedia menampung aspirasi dan komen dari masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkat partisipasinya dalam mengembangkan daerahnya. Peran humas dan keprotokolan sangat dibutuhkan dengan membentuk sebuah unit kerja yang tidak hanya sekedar meneruskan informasi dan pimpinan atau menanggapi berita-berita dari media massa, namun lebih dikembangkan agar lebih proaktif untuk mampu mengemas dan mengelola informasi sesuai fakta yang benar dan berimbang, sehingga dapat membentuk opini publik yang proporsional. Penataan peranan kehumasan dan keprotokolan serta para perangkatnya memerlukan strategi khusus sehingga memungkinkan unit kehumasan dan keprotokolan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsinya dengan memperhatikan prinsip pengorganisasian dengan membagi habis tugas yang ada, sehingga setiap pegawai ada tempatnya dan setiap pegawai pada tempatnya.